Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Arlia Dumei Cantika dengan NIM A1A02510002 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai identitas nasional bangsa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan mengenai identitas nasional, teman-teman harus tahu nih mengenai latar belakang dari identitas nasional. Identitas nasional Indonesia yang merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Namun, keberagaman juga berpotensi menjadi sumber perpecahan apabila tidak ada kesadaran kolektif mengenai identitas nasional. Oleh karena itu, identitas nasional sebagai alat pemersatu bangsa yang pluralistik, identitas nasional berfungsi sebagai ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Nah, identitas tersebut tercermin dari nilai-nilai, simbol, budaya, bahasa, dan sistem keyakinan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nah, dalam konteks keindonesiaan, identitas nasional tercermin dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di era globalisasi ini, identitas nasional menghadapi tantangan besar akibat derasnya arus informasi, budaya asing, dan perkembangan teknologi yang menyebabkan perubahan pola pikir masyarakat. Nah, apabila identitas nasional tidak diperkuat, dikhawatirkan generasi muda akan kehilangan rasa cinta tanah air dan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Perlu kita pahami bahwa identitas nasional adalah hal yang menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia. Tanpa identitas nasional, akan sulit bagi negara kita untuk tetap utuh. Jadi, identitas nasional adalah keseluruhan ciri, sifat, karakter, dan jati diri yang menjadi pembeda antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Identitas nasional terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan tidak muncul secara instan. Proses pembentukan identitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, agama, geografis, politik, dan pengalaman kolektif suatu bangsa. Menurut Koen-Jareningrat, identitas nasional merupakan hasil pengalaman hidup bersama yang membentuk pandangan hidup masyarakat dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional menjadi sangat penting karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau, suku, bahasa, dan budaya. Tanpa identitas nasional yang kuat, keutuhan bangsa akan sulit dipertahankan. Selain itu, identitas nasional juga berfungsi sebagai sumber rasa memiliki yang menumbuhkan rasa keterikatan antara individu dengan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Jadi, identitas nasional bukan hanya konsep teoritis, melainkan juga sesuatu yang harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui penggunaan bahasa Indonesia, menjalankan nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan, dan mencintai budaya nasional. Identitas nasional Indonesia dibangun oleh unsur-unsur utama yaitu 1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi sistem nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa. Setiap sila dalam Pancasila mengandung makna filosofis yang mencerminkan karakter luhur bangsa Indonesia seperti toleransi, gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi simbol persatuan bangsa Indonesia. Bahasa ini lahir dari kesepakatan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di tengah keberagaman bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi sarana menyatukan perbedaan, sehingga setiap warga negara memiliki bahasa bersama untuk berinteraksi. 3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, filosofi ini menggambarkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, tetapi justru menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. Keempat,
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur seluruh kehidupan bernegara. Di dalamnya terdapat prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan dasar sistem ketatanegaraan. 5. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. NKRI menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan politik yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Konsep ini menolak segala bentuk gerakan separatis atau upaya memecah persatuan bangsa. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Faktor historis. Identitas bangsa Indonesia terbentuk melalui sejarah panjang penjajahan dan perjuangan merebut kemerdekaan. Pengalaman kolektif tersebut menumbuhkan rasa persaudaraan, solidaritas, dan semangat persatuan. Faktor geografis. Letak Indonesia yang berada pada posisi strategis menjadikannya sebagai pusat interaksi budaya, ekonomi, dan perdagangan. Hal ini berpengaruh terhadap karakter bangsa yang terbuka, ramah, dan adaptif. Faktor kebudayaan. Setiap daerah memiliki adat istiadat, seni, tarian, pakaian tradisional, dan bahasa yang beragam. Keberagaman budaya inilah yang kemudian menyatu menjadi identitas nasional melalui proses akulturasi dan integrasi. Faktor agama. Indonesia mengakui keberadaan banyak agama. Kehidupan beragama di Indonesia mengajarkan nilai toleransi, saling menghormati, kerukunan, dan kebebasan beragama. Fungsi identitas nasional dalam kehidupan bernegara. Pertama, sebagai pemersatu bangsa, menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Identitas nasional berfungsi mempersatukan seluruh warga negara meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. Contohnya, upacara bendera di sekolah membantu menumbuhkan rasa kebersamaan dan stabilitas sosial. 2. Sebagai pembeda dari bangsa lain, menunjukkan keunikan Indonesia. Identitas nasional membuat Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dari negara lain. Contohnya, batik dan bahasa Indonesia menjadi tanda pengenal yang membedakan Indonesia di kancah internasional. 3. Sebagai pengaruh tingkah laku. Melalui nilai moral Pancasila, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman warga Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Contohnya, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah adalah penerapan sila keempat. 4. Sebagai pendorong cinta tanah air, menumbuhkan nasionalisme. Identitas nasional membangkitkan rasa bangga dan cinta terhadap bangsa sendiri. Contohnya, menggunakan produk lokal dan menjaga lingkungan merupakan wujud cinta tanah air. Sebagai alat melawan pengaruh negatif globalisasi untuk menjaga kepribadian. Nah, identitas nasional menjaga masyarakat agar tidak mudah terpengaruh budaya luar yang tidak sesuai nilai bangsa. Contohnya, tetap menjaga sopan santun Indonesia meskipun budaya barat mudah diakses melalui media sosial. Tantangan identitas nasional di era globalisasi. Pertama, masuknya budaya asing secara masif melalui media sosial. Nah, kedua, gaya hidup konsumtif dan individualistik. Ketiga, menurunnya minat generasi muda mempelajari budaya daerah. Dan keempat, fenomena fanatisme atau budaya luar fanatisme. 4. Fenomena fanatisme budaya luar seperti K-pop, western culture, dan sebagainya. 5. Menyebarkan hoaks dan ideologi radikal. Contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, anak muda lebih bangga berbicara campur bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Dan tari tradisional tergeser oleh tarian modern TikTok. Dan produk luar negeri lebih dibanggakan daripada UMKM lokal. Upaya memperkuat identitas nasional. Pertama, penguatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dan kampus. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memberikan pemahaman tentang nilai moral, hak dan kewajiban warga negara, serta cara berperilaku sesuai jati diri bangsa. Contohnya,
Siswa diajak diskusi masalah toleransi, mengikuti proyek gotong royong, atau membuat presentasi tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengembangkan dan melestarikan budaya. Seperti seni tari, batik, bahasa daerah. Nah, melestarikan budaya daerah membantu menjaga kekayaan identitas bangsa, sekaligus mencegah hilangnya tradisi lokal. Nah, contohnya, mengadakan festival seni daerah, memakai batik setiap hari Jumat, atau mengadakan ekstrakurikuler tari tradisional di daerah sekolah. 3. Mendukung UMKM dan produk nasional untuk kemandirian ekonomi. Membeli produk dalam negeri membantu perekonomian nasional tumbuh dan mengurangi ketergantungan pada barang impor. Contohnya mengutamakan membeli sepatu lokal, makanan UMKM, atau menggunakan aplikasi belanja yang mempromosikan produk Indonesia. Keempat, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di ruang publik. Nah, menggunakan bahasa Indonesia ini yang tepat memperkuat identitas bangsa serta memudahkan komunikasi yang santun dan jelas. Contohnya menggunakan bahasa Indonesia baku dalam presentasi, spanduk, pengumuman sekolah, dan media sosial formal. 5. Menanamkan cinta tanah air melalui kegiatan pramuka, upacara, dan organisasi kebangsaan. Kegiatan ini membangun disiplin, kebersamaan, dan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Contohnya mengikuti upacara dengan tertib, ikut kegiatan perkemahan pramuka, atau aktif dalam organisasi OSIS yang mengadakan kegiatan bertema nasionalisme. Jadi, kesimpulannya dari seluruh pembahasan tadi, bisa kita simpulkan, identitas nasional merupakan ciri khas bangsa yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional sangat penting sebagai alat pemersatu di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Di era globalisasi, identitas nasional menghadapi banyak tantangan, sehingga perlu adanya upaya penguatan melalui pendidikan, pelestarian budaya, dan penguatan rasa cinta tanah air. Di era globalisasi, identitas nasional menghadapi tantangan besar karena masuknya budaya asing, perubahan gaya hidup, dan melemahnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Oleh karena itu, identitas nasional harus terus diperkuat melalui pendidikan Pancasila, pelestarian budaya daerah, penggunaan bahasa Indonesia, dukungan terhadap produk lokal, serta berbagai kegiatan yang menumbuhkan cinta tanah air. Dengan memperkuat identitas nasional, kita dapat menjaga jati diri, meningkatkan rasa persatuan, dan memastikan bahwa identitas Indonesia tetap kuat, utuh, dan berkarakter di tengah arus perubahan dunia. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya mengenai identitas nasional. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.